Sebelum kita membicarakan topik kedua, saya jadi ingat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Noah. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini kita akan berbicara yang ringan-ringan saja. Saya tidak akan berbicara tentang kosakata, karena saya tahu sebagian warganet Malaysia itu jadi tantrum ketika saya membicarakan perbandingan kosakata antara yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Nah, agar warganet Malaysia itu tidak tantrum, sekarang kita akan berbicara pernak-pernik saja. Pernak-pernik tentang negara dan warganet Malaysia. Mungkin teman-teman memperhatikan bahwa dalam beberapa video terakhir saya, itu saya membuat thumbnail atau cover dari video saya itu, saya menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa seperti saya ingin menunjukkan kosakata ngobrol, kosakata ompol, nah itu saya menggunakan teknologi kecerdasan buatan sehingga saya bisa memunculkan, tunjukkan kepada saya sebuah gambar kosakata ompol dalam sebuah kamus. Nah, itu contoh kalau saya menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apakah teknologi kecerdasan buatan ini sebagai sesuatu yang mutlak benar adanya? Tidak. Karena yang namanya kecerdasan buatan itu yang buat tetap manusia. Nah, manusia itu tempatnya khilaf dan salah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa rujukan utama mereka itu adalah kecerdasan buatan, lantas akal dan otak lu untuk apa? Apa yang menarik ya teman-teman, saya ingin berbagi cerita nih sedikit. Ketika setiap kali saya ingin mendapatkan suatu foto atau suatu gambar yang diciptakan oleh kecerdasan buatan, itu saya selalu melakukan yang namanya pengawasan kualitas. Yang dimaksud adalah saya ingin memastikan apa yang saya tuliskan di dalam perintah kecerdasan buatan itu hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, itu yang dinamakan ada proses quality control. Seringkali terjadi, ini pengalaman pribadi saya, misalkan ketika saya meminta teknologi kecerdasan buatan itu untuk memberikan saya suatu foto dengan latar belakang bendera Indonesia. Biasanya itu diberikan 4 gambar. Dari 4 gambar itu, kadang-kadang 1 atau 2 gambar itu bendera Indonesia yang dia tampilkan itu salah. Kadang-kadang bendera Indonesia itu malah ada kayak jadi bendera Singapura. Nah, disitulah letaknya faktor manusia untuk melakukan quality control. Jangan diserahkan semua kepada kecerdasan buatan. Karena kalau Anda serahkan semua kepada kecerdasan buatan, lantas otak dan akal Anda untuk apa? Kok disia-siakan gitu? Tambahan lagi bahwa jika kita menganggap bahwa apa yang tertulis di dalam hasil dari kecerdasan buatan itu adalah sebuah kebenaran mutlak, maka itu sebenarnya menunjukkan betapa rendahnya kemampuan kognitif kita dalam mencerna sebuah informasi. Nah, saya ingin menunjukkan satu komentar dari warganet Malaysia.
Mari kita baca bersama-sama ya. Dituliskan oleh salah satu penggemar setia saya, seorang warganet Malaysia yang memang rajin banget menulis komentar di setiap video saya. Bahkan bukan hanya di setiap video, bahkan dalam satu video yang saya unggah, itu komentarnya itu bisa sampai 5-7 komentar. Salah satu komentarnya yang dia tuliskan itu menarik perhatian saya karena komentarnya ini ingin menunjukkan bahwa dia itu juga menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Namun, gagal menggunakan akalnya sendiri, kemampuan kognitifnya sendiri untuk mencerna dan melakukan analisa apakah semua hasil dari teknologi kecerdasan buatan itu sebuah kebenaran mutlak. Coba cek ChatGPT, di mana kita tahu ChatGPT itu adalah salah satu teknologi kecerdasan buatan, bahwa kerajaan Langkasuka dan Kedah Tua lebih tua daripada Majapahit Jawa Hama. Kita bisa melihat polanya dengan sangat jelas. Satu, yang penting bisa keluar-keluar dulu dengan mengatakan bahwa semua yang dituliskan oleh ChatGPT itu dianggap sebuah kebenaran mutlak. Itu pertama. Yang kedua, orang seperti ini adalah kayak orang mau tenggelam. Ya, orang mau tenggelam itu, dia melihat gabus itu, dia akan ambil gabus itu untuk supaya dia bisa ngapung. Dia lihat ranting, dia akan pegang ranting itu supaya dia bisa ngapung. Dia lihat aluminium, atau dilihat panci, itu dia akan pegang panci itu dengan berharap bahwa panci itu bisa menyelamatkan dia. Itu analoginya. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena untuk orang-orang seperti ini tidak ada kemampuan untuk berpikir dan menganalisa sebuah informasi. Sehingga akhirnya keluar pernyataan dia yang mengatakan bahwa, menurut ChatGPT, Langkasuka dan Kedah Tua itu lebih tua daripada Majapahit. Dan selalu di akhirnya itu ada selalu kalimat hinaan. Pokoknya kalau nggak menghina itu nggak afdol. Dah, itu aja. Mau dikatakan Jawa Hama, IQ Gorilla, begitu kan ya. Selalu aja omongannya seperti itu. Nggak jauh-jauh dari situ. Padahal saya sudah menunjukkan berkali-kali. Ada banyak kosakata bahasa Jawa di dalam kamusnya. Berarti kamusnya itu Hama dong. Nah, itu nggak dipikir oleh mereka. Kemampuan menganalisa, kemampuan deduksi, atau kesimpulan dari fenomena, dari bukti-bukti yang ada, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi ya tetap aja bebalisme dengan tetap mengatakan Jawa itu Hama, walaupun itu sebenarnya menghina kamusnya sendiri. Ya, kemudian dituliskan oleh Anyu yang mengatakan bahwa Langkasuka itu bukan kerajaan Melayu, tapi kerajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Thailand Selatan. Nah, mungkin si warganet Malaysia ini menganggap bahwa Thailand Selatan itu bagian dari Malaysia, karena kita tahu bahwa di Thailand Selatan itu banyak orang yang bersuku Melayu. Hatnyai, kayak di Patani gitu ya, itu banyak orang warga negara Thailand, tapi sukunya Melayu. Capek deh. Dan kalau berargumen, gentleman bro, jangan hanya bisa report, menafikan sejarah yang benar. Nah, untuk mereka kan semuanya itu benar kalau sesuai dengan angan-angan mereka. Maka semuanya itu bisa jadi benar. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini salah satu contoh pertama yang menggunakan teknologi tetapi tidak mempunyai kemampuan menganalisa, tidak mempunyai kemampuan kognitif untuk melakukan analisa secara manusia, apakah tulisan yang dituliskan oleh ChatGPT itu sebagai informasi yang mutlak dan valid. Kebenaran dan valid itu memang rancu untuk warganet Malaysia. Karena semua itu menjadi benar dan valid kalau sesuai dengan angan-angan mereka. Sebelum kita membicarakan topik kedua, saya jadi ingat sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Noah. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali.
Kau terluka lagi dari kisah cinta yang kau jalani. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau pahami, cintamu bukanlah dia. Mengapa saya teringat lagu ini? Mari kita lihat video berikutnya. Video tentang kesalahan mencetak bendera Malaysia itu terjadi lagi, dan ini lebih parah, dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau insiden sebelum ini, kesalahan cetak bendera Malaysia itu dilakukan oleh surat kabar berbahasa Cina yang ada di Malaysia. Dan seperti biasa, saat itu reaksi mereka tipe M itu ngamuk-ngamuk kepada koran yang berbahasa Cina dan mengatakan bahwa mereka ini tidak mempunyai sikap nasionalis, tidak mempunyai sifat patriotisme, tidak menghargai perjuangan negara Malaysia. Terus akhirnya apa yang terjadi? Editor surat kabar Cina itu diberhentikan atau dipecat atau dipindah tugaskan, saya juga nggak tahu, tapi diberikan hukuman. Dengan kejadian terbaru ini, kesalahan cetak bendera Malaysia itu justru dilakukan Kementerian Pendidikan Malaysia, jantung pendidikannya warganet Malaysia. Ada beberapa orang mengatakan, apakah dengan kejadian salah cetak bendera oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini berakibat Menteri Pendidikannya yang mundur? Mari kita lihat videonya bersama. Stressed that there will be no double standards on issues involving the incomplete display of the Jalo Gemilang, his senior press secretary Tunku Nashul Abaida said Anwar had emphasized that the recent flag mistakes cannot be taken lightly, even if unintentional, as they involve matters of national sensitivity. He added that Anwar welcomes technological innovations, including AI, which are becoming increasingly prevalent across various sectors. However, he said Anwar had stressed that artificial intelligence cannot replace editorial responsibility and human quality control. He said every material involving national symbols or the sensitivities of the people must be carefully reviewed with respect and shared responsibility. AI is a great tool, but if used carelessly, it can have major implications for national harmony, said Nashul in the PMO's daily. Nah, teman-teman bisa mendengarkan bersama kan tadi apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, bahwa quality control yang dilakukan oleh manusia itu sangat penting untuk melihat apakah hasil yang dibuat oleh kecerdasan buatan itu sesuai dengan yang diinginkan. Dan sekarang mari kita lihat bersama bagaimana sih bentuk hasil dari kesalahan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia tentang bendera Malaysia yang salah tersebut. Ini adalah foto yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan ini menjadi masalah karena kalau teman-teman melihat di sebelah kiri atas, ya, nggak terlalu atas deh, sebelah kiri ini, itu terdapat bendera Malaysia. Dan teman-teman bisa perhatikan bendera Malaysia itu mempunyai 2 bintang dan ada ya bulan sabit begitu ya. Jalurnya dan pita-pitanya itu justru ada di bawah. Dan itu kan tidak sesuai dengan bendera Malaysia yang semestinya. Kalau kita perhatikan secara umum, ini kelihatan banget ini adalah hasil ciptaan dari teknologi kecerdasan buatan. Mengapa saya katakan begitu? Coba deh teman-teman perhatikan. Ini adalah sebuah kesalahan. Satu, ini juga mau menandakan apa? Mau menandakan bendera Pakistan atau mau menandakan apa ini? Nggak tahu juga, gitu kan ya. Kemudian kelihatan banget bahwa ini hasil dari ciptaan kecerdasan buatan. Bagaimana bisa sebuah Kementerian Pendidikan Malaysia itu tidak melakukan quality control atas hasil dari kecerdasan buatan ini? Sekali lagi ini menunjukkan bahwa ada masalah tentang quality control. Dan ini saya nyatakan berkali-kali ketika ada insiden bendera Indonesia dicetak terbalik oleh
negara Malaysia ketika menjadi tuan rumah SEA Games tahun 2017. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Bendera Malaysia juga dicetak terbalik di salah satu pemain bulu tangkis Malaysia, Lee Zijia. Kemudian kesalahan lagi. Bendera Malaysia tidak ada bulan sabitnya, hanya ada bintangnya saja di surat kabar berbahasa Cina di Malaysia. Dan ini yang sekarang terjadi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan ini menurut saya sebuah kesalahan yang sangat fatal. Bagaimana sebuah Kementerian Pendidikan Malaysia tidak melakukan quality control terhadap hasil sebuah gambar yang ingin mereka berikan kepada semua pelajar-pelajar di Malaysia. Apakah ini akan terulang lagi? Ya nggak tahu, tergantung niat mereka. Mau mereka memperbaiki diri, introspeksi diri, dan mengakui kesalahan atau tidak, kita bisa melihat bersama nanti apakah kesalahan ini akan berulang lagi di masa depan. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari kisah cinta yang kau jalani. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Aku ingin kau pahami, cintamu bukanlah dia. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua dan membuat hari-hari Anda menjadi lebih riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!